siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom keluarga Bible Reading Journey. Shalom, sebentar kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami alami setiap saat hingga pada saat ini. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan pembacaan firman-Mu. Roh Kudus, cerahkan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan menerjemahkannya, menjelaskannya lebih lanjut di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan 30 yang berbunyi pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang-orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan.
terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Puji Tuhan, di tengah-tengah kedegilan bangsa Israel, Musa bergumul. Musa itu bisa dikatakan sangat berbeban berat, di mana bangsanya itu tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan mereka beralih kepada allah-allah lain. Kalau beralih kepada Allah lain di sini Alkitab mengatakan bahwa itu termasuk suatu perzinahan, ya, yaitu menyembah ilah lain. Ya. Sedangkan Allah kita, Allah Israel itu memberkati dan dikatakan bahwa mereka akan dibawa ke negeri yang melimpah susu dan madunya. Di tengah-tengah kekecewaan daripada Musa, tapi Tuhan memberikan lagu, membuat satu nyanyian, di mana nyanyian itu bisa berbau nasihat, bisa berbau peringatan, bisa berbau nubuat, bisa yang menguatkan dan memperingatkan. Dan itu menjadi suatu permulaan, dikatakan permulaan pendahuluan nyanyian Musa. Kalau saya tangkap, Tuhan juga mau supaya kita juga bisa bernyanyi, memuji Dia di dalam keadaan baik maupun tidak baik adanya, di dalam kekalutan, di dalam kekacauan, di dalam permasalahan yang kita hadapi, di dalam persoalan yang berat yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau kita bisa bernyanyi. Dalam nyanyian itu kita bisa ungkapkan syukur kita bisa ungkapkan permohonan kita bisa ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi bernyanyilah kepada Tuhan, pernyataan syukur atau puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, sungguh kami tidak bisa mengerti Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu yang menjelaskan di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Bukan saja kami memiliki firman-Mu, tetapi kami jadi pelaku firman-Mu, dan kami bisa membagikannya kepada orang lain, supaya firman-Mu tergenapi, bahwa semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, dan semuanya akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Biarlah kami membagikan Engkau kepada yang lain Tuhan, supaya kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini. Memberkati Tuhan setiap anggota daripada Bible Reading Journey ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami semuanya menjadi mitra kerja Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang